bertepatan dengan perayaan Hari Pendidikan Nasional, saya dinobatkan menjadi salah satu duta BGB Provinsi Lampung. Seperti itu Bapak Ibu, menurut saya bukan hebat, justru berat ya, karena saya tidak hanya mengemban amanah sebagai guru yang mendidik anak-anak, tetapi juga harus berbagi pengalaman. Kalau tadi kata Mbak Nisa banyak ilmunya, ilmu saya sedikit. Karena ilmu saya sedikit itu, maka saya selalu haus untuk belajar. Karena kalau saya ilmunya banyak, nanti saya nggak mau belajar lagi gitu Mbak Nisa. Jadi saya selalu beranggapan bahwa ilmu saya sedikit, jadi saya harus selalu mencari dan berbagi. Itu Bapak Ibu, terima kasih sekali kepada komunitas belajar.id Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini diketuai oleh Mbak Nisa, Bu Dewi Hoirunisa, yang memberikan saya kesempatan untuk malam ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tips lolos validasi aksi nyata pada pelatihan mandiri. Ibu, mungkin saya ingin bertanya, atau mungkin nanti ketika di tengah materi Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu boleh menulis di kolom chat atau raise hand gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, di antara Bapak Ibu, adakah yang sudah pernah mengunggah aksi nyata pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar? Boleh ditulis di kolom chat. Monggo Bapak Ibu silakan ditulis. Belum, Pak Made Sulaste belum. Bu Trika Dewi sudah. Bu Leni belum. Yang lain Bapak Ibu mungkin masih sudah ada yang mengunggah banyak, tapi belum tervalidasi. Saya sudah, tapi masih diminta perbaikan aksi nyata. Pak Nyoman Sukanada, iya. Belum. Sudah Bu Guru. Iya Bu Tami sudah, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, adakah yang pernah ditolak? Ini biasanya kalau kita ditolak kan sakit hati nih. Ini bukan ditolak sama pacar ya, tapi ditolak sama PMM. Bukan ditolak, tapi disuruh memperbaiki. Tadi Pak Nyoman ya, selain Pak Nyoman Sukanada, mungkin ada yang pernah ditolak aksi nyatanya. Halo, Bapak Ibu masih terdengar suara saya? Aman, Bu. Masih, Bu. Oke. Ya. saya mencoba dengan dua perangkat, karena tadi yang satu soundnya ya ini. Adakah Bapak Ibu yang mungkin ditolak sekali, kemudian nggak mau memperbaiki, atau enggan deh memperbaiki, bukan nggak mau, tapi sudah memperbaiki. Bu siapa, boleh open mic-nya? Ibu tadi yang sudah memperbaiki. Ibu Zulaiha. Tadi Bu siapa ya? Ya, Bu siapa tadi ya yang sudah memperbaiki tadi ya? Bu Trika Dewi atau Bu Zulaiha ini, Bu? Akhir Bu Zulaiha. Iya. Ya. Boleh dibuka mic-nya, Bu. Mana nih, Bu? Bu Trika ya, tadi open mic ya? Iya, Bu. Ya. Ini ada yang bertanya nih. Yang mau bertanya nih, Bu siapa, Bu Romla ya? Bu Romla, mungkin silakan Bu Romla terlebih dahulu mungkin ya, sambil menunggu Bu Zulaiha atau Bu Trika. Tadi sepertinya Bapak Ibu yang mungkin ya, saya Bu Trika. Trika ya, silakan Bu. Ya. Ya, saya pernah Bu dikembalikan.
katanya itu tidak sesuai, tidak ada umpan baliknya. Oh iya. Ya, kemudian saya buatkan umpan balik. Masih dikembalikan juga, katanya tidak sesuai refleksinya dengan deskripsi. Saya sampai stres, sampai bingung saya. Akhirnya saya rombak ulang semua. Jadi sudah berapa kali? Sudah 2 kali saya ngirim. Ini yang ketiga kalinya masih menunggu. Saya rubah semuanya, deskripsinya, terus refleksinya, dengan dokumentasinya, saya rubah semua. Itu, Bu. Jadi masih nunggu ini validasinya. Masih menunggu Bu ya. Iya, masih nunggu ya. Itu saja, Ya, Bu. mudah-mudahan segera tervalidasi. Oke, iya. Sebentar, Mbak Nisa, saya mencoba untuk share screen sebetulnya, cuman ini satunya perangkatnya kok ya, kayaknya koneksinya terhambat ya. Bentar Mbak Nisa ya, bentar ya Bapak Ibu. Siap, Bu. Bu Trika tadi ya, ini Bu Sulaiha juga sudah buat aksi nyata, sudah perbaikan dan diminta perbaikan lagi. Kemudian Bu Agustina sudah mencoba buat aksi nyata, tapi masih bingung cara buat umpan balik. Jangan stres pula Bu. Iya memang jangan stres Bu, gara-gara aksi nyata nanti kerjaan terbengkalai juga kan gara-gara stres. Nanti caranya gimana kita tunggu Bu Yuni ya. Ya, bentar ya Bapak Ibu, saya coba share screen. Mungkin bisa dikirim ke saya Bu. Bisa biar saya bantu share screen. Ya, bentar Mbak, ini buka WA aja nggak bisa. Sinyalnya. Bentar. Jaringannya nggak bisa diajak kompromi Bu. Bapak Ibu, saya sambil coba untuk ini ya, karena ini perangkatnya hanya bisa handphone yang terkoneksi, laptopnya kayaknya jaringannya gimana ini, nggak tahu juga ini Mbak Nisa. Aduh, sudah coba saya tethering tapi kok nggak mau juga dia, padahal tadi bisa ya. Oke, Bapak Ibu, nanti saya akan sambil share screen ya, sambil cari cara. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita pahami, yang seringkali menjadi satu kendala sehingga aksi nyata saya tidak diterima atau kok lama banget tidak tervalidasi, karena ada beberapa hal yang mungkin tidak terpenuhi, ya, yang mungkin tidak terpenuhi karena untuk melakukan validasi ternyata alurnya juga sangat panjang ya, alurnya sangat panjang. Jadi Bapak Ibu dalam 1 bulan itu biasanya ada 2 kali setiap hari Rabu kedua dan keempat atau Rabu pertama dan ketiga. Kalau September ini kemarin hari Rabunya tanggal 13 itu proses untuk pengumuman validasi ya. Jadi aksi nyata kita dinyatakan diterima atau tidak, seperti itu. Kemudian 2 minggu kemudian juga akan begitu. Nah, Bapak Ibu, alur untuk validasi aksi nyata yang pertama ini perkembangan politik yang menurut saya bisa menjadi game changer pemilu 2024 dalam konteks pemilu legislatif. Ya.
Sebentar Mbak Nisa. Ya, Bu. Siap, Bu. mengalami lonjakan ya pakai bahan dari saya waktu itu survei lah. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Sambil menunggu Bu Yuni, boleh kalau ada yang ingin bertanya silakan lewat chatnya Bapak Ibu, nanti langsung akan dijawab oleh Bu Yuni ketika sudah bisa normal lagi sinyalnya. Saya sembari akan membagikan link absensi ya Bapak Ibu. Oke, silakan sambil diisi Bapak Ibu, link absennya ada di chat. Kemudian diharapkan untuk mengisi email belajar ID-nya yang benar karena nanti sertifikat akan dikirimkan lewat email. Oh, ini ada Ibu Nirwana dari Sulawesi Selatan. Waduh, keren. Jauh-jauh dari Nrekang. Sudah bisa ya Bu Yuni ya? Sudah tampak ini Bu Ya. screen-nya. Ya, silakan. Sudah muncul Bapak Ibu? Aman Bu. Di saya sudah muncul. Aman ya, oke. Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terkendala ya. Oke, Bapak Ibu, untuk alur validasi aksi nyata, jadi ketika kita mengupload aksi nyata, ini ada beberapa stepnya. Yang pertama, setelah aksi nyata kita upload atau kita submit, itu ada validasi otomasi. Nah, validasi otomasi ini by system, validasi otomasi by system, yaitu yang kaitannya dengan apakah ada unsur plagiarisme atau tidak. Kalaupun ada unsur plagiarisme, maka persentasenya juga, kalau persentasenya cukup besar, itu biasanya akan dinyatakan tidak lulus. Nah, ketika validasi otomasi ini lulus, maka akan dilanjutkan pada validasi validator. Nah, validator ini adalah orang-orang yang bertugas, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Kemendikbudristek, oleh pengembang PMM, untuk melakukan validasi terhadap aksi nyata kita. Nah, ketika lulus, maka kita langsung mendapatkan sertifikat. Yang sebelum sertifikat ini kita unduh, maka ada beberapa identitas diri kita yang harus kita pastikan kebenarannya. Kemudian, jika tidak lulus validasi otomasi, ini biasanya akan diminta perbaikan. Nah, perbaikan ini apakah ada kemungkinan untuk Bapak Ibu melakukan pengulangan atau memperbaiki kembali untuk aksi nyata yang sudah diunggah. Nah, apabila validasi yang dilakukan oleh validator ini dinyatakan tidak lulus, maka Bapak Ibu bisa melakukan banding. Nah, nanti kan ada ya di kolomnya nanti akan muncul kolom perbaikan atau kolom banding. Nah, kalau dinyatakan tidak lulus dari banding ini, maka akan melakukan perbaikan dan mengulang atau memperbaiki. Kemudian jika dinyatakan bandingnya ini lulus, maka akan divalidasi PMM, dan jika banding diterima, maka sertifikat akan diberikan kepada Bapak Ibu. Seperti itu untuk alur validasi yang tampaknya cukup lama ya Bapak Ibu, jadi mungkin
ketika kita berusaha nih, kita berusaha untuk validasi otomasinya lulus. Nah, ketika validasi otomasi lulus, maka kita akan berusaha lagi supaya validator itu bisa memvalidasi dan menyatakan lulus atau menyatakan lolos aksi nyata yang sudah kita unggah. Tetapi jika tidak dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu bisa melakukan rute yang lain. Ini untuk alur validasi aksi nyata. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kayaknya ada yang Kolom chat ada nih Bu. bertanya Bapak Nyoman Sukma. di kolom chat. Ya. Ya. Saya ingin. Atau mungkin saya lanjutkan dulu materinya Mbak Nisa ya. Siap Bu, siap. Ya. Kemudian untuk tips lolos validasi aksi nyata. Yang pertama, aksi nyata yang kita unggah itu tidak mengandung unsur kemiripan atau dia bebas dari plagiarism checker ya. Karena yang ini by system. Jadi kalau memang ada plagiarism dan itu sudah tidak ditoleransi, maka biasanya akan tidak diloloskan. Kemudian pilih aksi nyata ini sesuai dengan kompetensi yang kita kuasai. Nah, ini kaitannya begini Bapak Ibu. Jadi sebelum melakukan aksi nyata, Bapak Ibu kan mempelajari video atau mungkin file-file yang diunggah sebagai bahan dari materi dari pelatihan mandiri. Kemudian Bapak Ibu melakukan latihan pemahaman, kemudian mengisi refleksi, dan dari beberapa modul Bapak Ibu akan melakukan post test. Nah, setelah selesai post test baru akan terbuka aksi nyata. Nah, aksi nyata sendiri biasanya ada beberapa pilihan, ada 2, 3 atau 4 pilihan yang Bapak Ibu pilih sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu sudah memilih aksi nyata yang mana gitu ya. Nah, Bapak Ibu baca secara rinci panduan aksi nyata. Jadi di panduan aksi nyata itu sebetulnya sudah jelas apa nih yang harus kita unggah, apakah dalam bentuk PDF ataukah dalam bentuk video. Karena aksi nyata yang Bapak Ibu unggah itu sebetulnya banyak yang dalam bentuk PDF jika dibandingkan dengan yang dalam bentuk video. Kemudian itu pun Bapak Ibu harus perhatikan kapasitasnya. Kapasitasnya kalau PDF itu biasanya tidak lebih dari 10 MB gitu ya. Jadi kalau lebih juga tidak akan bisa terkirim. Kemudian setelah Bapak Ibu membaca panduan aksi nyata sambil menyiapkan dokumen yang akan diunggah, Bapak Ibu jangan lupa mengisi deskripsi atas apa yang aksi nyata yang sudah dilakukan pada kolom deskripsi, dan pada kolom refleksi Bapak Ibu juga memberikan refleksi. Jangan sampai deskripsi ataupun refleksinya ini hanya beberapa kata saja. Jadi disesuaikan dengan aksi nyata ataupun pertanyaan yang ada di pilihan-pilihan aksi nyata tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen aksi nyata, kemudian jangan lupa juga mencantumkan dokumen bukti kegiatan gitu ya, dokumen bukti kegiatan ataupun umpan balik. Nah, ini yang sering terlupa, itu umpan balik atau dokumentasi kegiatan tidak dimunculkan, itu ya. Nah, ini yang sering menjadi satu kegagalan dalam Bapak Ibu menerima hasil validasi, gitu ya. Kemudian disesuaikan juga dokumen yang diunggah ini ukurannya juga, kalau dimintanya tidak lebih dari 10 mega ya jangan dikirimkan lebih dari itu. Kemudian jika ada yang materi yang belum jelas, Bapak Ibu bisa cek, ada di pelatihan mandiri itu disediakan webinar ya, seperti yang malam ini kita lakukan, sebetulnya juga ada kaitannya dengan itu. Kemudian apabila dinyatakan lulus, dinyatakan lolos, maka
akan nanti muncul sertifikat tersedia sebelum diunduh Bapak Ibu mengisi data diri. Data diri ini sebetulnya sudah ketika Bapak Ibu klik nanti sudah muncul data diri Bapak Ibu, tinggal di situ nanti Bapak Ibu centang atau checklist pada saya menyatakan data yang diisi telah benar dan mengerti dan seterusnya. Itu disimpan, baru kemudian mungkin prosesnya hanya perlu waktu beberapa detik, kemudian Bapak Ibu bisa mengunduh sertifikat yang ada yang sudah Bapak Ibu berhasil melakukan aksi nyata dan sudah tervalidasi. Ini contoh umpan balik. Jadi umpan balik itu yang perlu kita pahami bersama, bahwa umpan balik ini bukan umpan balik yang ada di PMM. Umpan balik ini adalah umpan balik ketika Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Boleh melalui WhatsApp, kemudian boleh dengan menggunakan Google Form yang kemudian nanti kita screenshot. Jadi yang di screenshot bukan hanya pertanyaannya, tetapi juga jawaban umpan balik dari peserta yang kita libatkan dalam aksi nyata. Misalnya siswa kah, rekan-rekan guru kah, kemudian orang tua kah, atau siapa, gitu ya. Itu untuk umpan balik. Kemudian aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan ini, kalau saya lebih cenderung melengkapi dengan, kalau cover ada ya, kemudian kita panduan aksi nyata itu kalau saya biasanya saya masukkan sebagai satu pengingat ya, pengingat atau oh ini yang saya harus lakukan atau yang harus saya berikan ini gitu ya. Kemudian apa yang akan kita aksikan di situ, kalau ada bahan tayang ataupun materi munculkan, kalau ada foto-foto dokumentasi kegiatan juga dimunculkan, kemudian ada umpan balik juga dimunculkan. Nah, itu dijadikan dalam satu dokumen aksi nyata yang akan Bapak Ibu unggah di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Itu Bapak Ibu mungkin sepintas ini ya materi, mungkin selanjutnya lebih kepada tanya jawab ya Mbak Nisa ya. Lebih pada tanya jawab. Ya, Bu. Ini di chat Ya. ada yang bertanya tadi. Di kolom chat ya. Ya, Bu. Ya, di kolom chat ini dengan Bapak Inyoman Sukanada. Saya ingin bertanya, barusan setengah jam yang lalu saya membuka PMM, ternyata sudah ada satu sertifikat. Alhamdulillah. Selamat Pak Nyoman, jangan lupa untuk identitasnya dipastikan sehingga sertifikatnya betul atas nama Pak Nyoman. Kemudian di sana ada disuruh lengkapi data dan oke, siap. Sertifikat berarti sudah berhasil Pak. Selamat Pak Nyoman. Ini yang pertama Pak ya? Pak Nyoman yang pertama mungkin. Kemudian berapa orang yang memberikan umpan balik? Saya dari aksi nyata yang pernah saya lakukan, kala itu saya minimal 3 Pak. Itu minimal, tapi yang berikutnya ada yang 5, ada yang sampai 57 umpan balik. Hanya memang yang kita masukkan tidak semua, nggak apa-apa Pak. Itu untuk Bu Ramlah ya, Bu Ramlah. Yang menanyakan berapa orang yang memberikan umpan balik. Seperti itu. Kemudian Bu Rika ada pertanyaan kayaknya ya. Bolehkah aksi nyata kita tidak dibagikan? Maksudnya dibagikan ini ya Bu ya, kalau di share mungkin Bu ya. upload yang sudah diupload di PMM itu ya Bu ya? Iya. Bolehkah Bu. tidak dibagi?
gitu ya? Iya. Iya. Boleh Jadi sih Bu, diposting ya. tidak Diposting dibagikan saja. gitu ya? Dibagikan. Ya, boleh sih Bu, tetapi mungkin kalau menurut hemat saya, alangkah lebihnya jika dibagikan Bu, karena siapa tahu aksi nyata yang Ibu lakukan itu akan menjadi sebuah inspirasi bagi orang lain untuk mengikuti yang benar, atau oh saya kemarin aksi nyata saya nggak tervalidasi, ternyata ada kurang lengkapnya di sini. Jadi apa yang kita bagikan ini siapa tahu bisa menjadi sebuah pancingan orang lain untuk termotivasi gitu Bu ya, karena mohon maaf saya dalam waktu saya pertama mendapatkan sertifikat di tanggal 17 Juli 2023 Bu. 17 Juli 2023, kemudian sampai di tanggal 13 September 2023 itu saya mendapatkan 11 sertifikat Bu. Dan memang aksi nyata itu saya bagi-bagikan ke teman-teman dengan harapan apa? Teman-teman bisa termotivasi sehingga teman-teman bisa melakukan aksi nyata, karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukan aksi nyata. Yakin saya. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Bapak Ibu pasti sudah melakukan aksi nyata, hanya belum didokumentasikan atau belum dimintakan umpan balik. Itu saja. Jadi kalau aksi nyata sudah pasti Bapak Ibu melakukan semuanya. Itu. Kemudian bagaimana membuat aksi nyata berupa video? Sebetulnya untuk membuat video itu enggak terlalu membutuhkan aplikasi yang berat. Bapak Ibu bisa misalnya dengan PowerPoint yang kemudian diekspor menjadi video, atau Canva yang kemudian menjadi video, atau video CapCut. Yang penting semua yang diminta tentang ada dokumentasinya, ada umpan baliknya, refleksi dan deskripsi itu terpenuhi, dan juga kapasitasnya tidak melebihi dari yang ditentukan. Seperti itu, Bu Trika. Iya, Bu. Apakah benar Bu aksi nyata ini? Enggak Bu. Aksi nyata ini ada hubungannya dengan sertifikasi, dengan arti kata salah satu syarat pencairan tunjangan sertifikasi. Kalau ini saya baru tahu di sini malah Bu. Kalau ini saya baru tahu di sini karena sepemahaman saya ketika seorang guru profesional ini sudah lulus PPG ya, lulus PPG, atau kalau zaman dulu lulus PLPG, itu mendapatkan tunjangan sertifikasi, itu tidak berkaitan dengan ini Bu, dengan aksi nyata di PMM. Setahu saya itu Bu. Bu Diana, mohon berkenan berbagi aksi nyata. Siap Bu, nanti saya akan bagikan aksi nyatanya Bu. Kemudian Ada yang tadi kayaknya ada yang raise hand. Ya, Bu Ulul Khotimah. Monggo Bu Ulul, silakan. Iya, terima kasih Bu kesempatannya. Mohon maaf, izin off kamera, sinyalnya lemah. Iya Bu, silakan. Gini Bu, saya kan sudah mengunggah aksi nyata di yang Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara itu. Nah, Ya. sudah hampir 3 bulan tidak divalidasi. Solusinya itu gimana ya Bu? Apakah terus menunggu sampai PHP selesai atau bagaimana? Terima kasih. Iya, Bu, kalau sudah sekian bulan, coba Ibu di situ ada pusat bantuan Bu. Coba digunakan pusat bantuan, karena kebetulan ketika tanggal 13 kemarin saya bintik tentang optimalisasi PMM. Salah satu narasumbernya adalah pengembang PMM. Ketika ditanya kenapa kok tidak tervalidasi selama sekian lama gitu ya. Nah, memang diharapkan di situ ada pusat bantuan Bu. Jadi Ibu sampaikan pusat bantuannya seperti ke pusat bantuan itu Bu, keluhannya di situ Bu.
Mungkin Ibu bisa cek Bu, apakah yang Ibu unggah itu memenuhi kriteria-kriteria yang sehingga bisa dinyatakan lulus Bu. Itu Bu Ulul. Iya Bu, nanti kita dicoba di fitur yang bagian aksi nyata itu ya Bu? Ya, nanti ada pusat bantuan di situ Bu. Iya Bu, terima kasih Bu Di PMM informasinya. itu ada. Ya, siap. Yang lain mungkin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu silakan jika ingin bertanya raise hand terlebih dahulu. Belum ada Bu. Ini saya sharing juga nggak apa-apa ya Bu ya, ikut sharing. Silakan Mbak Nisa. Jadi terkait pusat bantuan itu Bu, kemarin kan saya ini ya ke Ibu ya tanya terkait yang pelatihan mandiri saya nggak bisa dibuka ya Bu ya. Sudah di HP juga nggak Ya. bisa. Nah, terus saya gunakan fitur bantuan itu. Nah, luar biasa responnya cepat. Ya. Nggak sampai sejam sudah direspon. Oh ya, Nggak sampai 1 jam. begitu ya. Nah, tapi ya harus Senin sampai hari Jumat itu Bu jam operasionalnya. Oh, jam kerja ya. Ya, benar. Iya. Ya, karena memang kemarin sempat disampaikan sih oleh Mbak Ais dari Pusdatin Kemendikbud, kalaupun Bapak Ibu japri ke saya menanyakan Ngapunten Bapak Ibu ada iklan. Ya, karena saya kemarin ada yang bertanya juga, bukan 3 bulan seperti Ibu Ulul tadi, ada yang 1 tahun belum tervalidasi. Kemudian disampaikan kepada salah satu tim pengembang, beliau menjawab seperti ini, kalaupun Bapak Ibu japri ke saya tentang keluhan itu, pasti akan saya jawab untuk menyampaikannya melalui pusat bantuan. Jadi semua hal yang terkait di PMM, apakah ada kendala Bapak Ibu akan Bapak Ibu sampaikannya di pusat bantuan karena akan direspon oleh tim pengembangnya. Hanya mungkin untuk harinya Bapak Ibu memilih yang hari dan jam kerja ya, hari dan jam kerja artinya tidak berlaku 24 jam untuk rekan-rekan tim pengembang menjawab seperti itu. Kemudian saya mungkin mohon izin juga menyampaikan dari tim pengembang karena sempat ditemukan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengunggah aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, itu kan ada deskripsi gitu ya. Ada yang deskripsinya ini mengisinya asal-asalan, seperti itu. Kemudian di refleksi, cerita refleksi pada saat Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri sebelum aksi nyata. Di pengisian refleksi, cerita reflektif itu juga ada yang hanya 4 kata, seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali karena sampai hal yang sedemikian kecil itu sebetulnya terbaca by system gitu loh. Sayang sekali ketika Bapak Ibu sudah melakukan satu pelatihan mandiri, itu kemudian isi cerita reflektifnya tidak sesuai dengan sampaikan. Atau ketika Bapak Ibu men-skip video, itu juga akan terdeteksi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya supaya hijau gitu aja ya, supaya hijau dibuka sebentar kan biasanya nanti langsung hijau tuh gitu. Nah, nanti kan ada pelatihan latihan pemahaman ya, latihan pemahaman itu. Itu kan nanti ketika nggak hijau, Bapak Ibu ngulang lagi supaya jadi hijau. Jadi sebetulnya kuncinya bukan pada hijaunya itu sih. Jadi
kebanyakan teman-teman itu punya saya udah hijau kok gitu ya. Karena banyak tuh yang menyampaikan ke saya, gimana pelatihan mandirinya PMM-nya digunakan nggak? Udah hijau kok Bu Yuni gitu loh. Saya bilang sebetulnya persoalannya bukan di hijaunya itu sih gitu loh. Ketika kita bicara aksi nyata itu sebetulnya kan apa yang sudah kita lakukan berdasarkan hasil proses pembelajaran dari pelatihan mandiri itu ya, walaupun maksudnya saya sudah melakukan ini nih, misalnya pernah sosialisasi tentang anti perundungan di sekolah, ternyata di pelatihan mandiri ada tuh topik tentang sekolah yang aman dari perundungan gitu ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap harus menyelesaikan topik per topik ataupun menyelesaikan modul per modul, karena dalam satu topik itu akan ada beberapa modul gitu ya. Ada beberapa modul yang Bapak Ibu pun harus selesaikan, diselesaikan benar-benar, karena sebetulnya pelatihan mandiri ini betul-betul di situ Bapak Ibu harus punya motivasi internal, artinya kalau bahasa Jawa itu nggak ngujo ya, nggak ngujo dalam arti tidak harus menyediakan waktu khusus, artinya bisa disambil misalnya Bapak Ibu sambil istirahat kemudian didengarkan, karena kan kita hanya mendengarkan gitu aja ya, sifatnya hanya mendengarkan atau melihat video gitu, kemudian mengisi nanti pemahaman, kemudian cerita reflektif, baru Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Jadi bukan pada hijaunya itu tadi ya Bapak Ibu, mungkin yang itu satu miskonsepsi yang harus kita luruskan bersama, karena sekolah saya udah hijau semua kok gitu ya. Padahal hijaunya di situ hanya di skip gitu aja gitu loh. Tapi kalau saya percaya Bapak Ibu yang ada di ruang Jimit ini enggak begitulah. Saya yakin gitu ya. Hanya mungkin ada beberapa di luaran sana yang seperti itu. Karena Bapak Ibu keterlibatan Bapak Ibu dalam melakukan aksi nyata, dalam melakukan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, itu sebetulnya akan berimbas atau berdampak secara langsung pada rapor pendidikan, satuan pendidikan dari Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak cuma lolos ini aja ya Mbak Nisa ya, validasi, karena saya yakin teman-teman di sini pasti kalau sekali ditolak biasanya agak gimana gitu ya, agak enggan mungkin ya. Tapi kalau kebetulan 17 Juli saya dapat sertifikat, oh ternyata saya bisa gitu ya. Jadi kecanduan, jadi kalau setiap 2 minggu itu saya by target saja, minimal 3 atau 5 dalam 2 minggu, sehingga dalam 1,5 bulan saya bisa dapat 11. Gitu aja, itu 11 yang sudah dapat sertifikat ya, belum yang kalau yang validasinya masih dalam proses, masih ada beberapa. Aksi nyata yang diperbaiki, ini ada pertanyaan dari Bu Trika. Aksi nyata perbaikan saya 8 bulan belum juga diproses validasi, pemberitahuannya selalu perbaikan. Padahal saya sudah punten jadi curhat, nggak apa-apa Bu. Ya, Ibu kalau saran saya kalau sudah seperti ini, Ibu gunakan ini ya Bu, menu pusat bantuan ya Bu ya. Menu pusat bantuan Ibu sampaikan saja seperti apa gitu. Karena saya pernah 2 hari itu sudah langsung tervalidasi karena saya nguploadnya sudah dekat dari hari Rabu ini. Ini kalau Rabu depan ini kayaknya kan sudah mulai untuk pengumuman validasi lagi gitu ya. Jadi ketika nguploadnya sudah mulai dekat biasanya cepat. Tapi pernah agak lama juga Bu, tapi saya paling lama itu sekitar 10 hari. Itu yang paling lama itu karena saya pikir memang untuk melihat plagiarism checkernya lumayan banyak karena saya ngupload
modul P5 yang saya kembangkan itu saya unggah melalui pelatihan mandiri. Itu saya positive thinking saja bahwa memang proses plagiarism checkernya yang lumayan lama karena ada sekitar 60 halaman yang saya unggah, gitulah yang saya unggah. Itu Bapak Ibu. Oke Bu Trika, nanti boleh menghubungi pusat bantuan ya Bu ya. Tapi mungkin dipastikan ya Bu, dipastikan bahwa apa yang Ibu unggah memang sudah sesuai dengan ketentuannya. Ya Bu Yuni. Boleh saya izin share untuk ini ya? Tadi ada yang minta aksi nyata Bu. Gimana? Tadi ada yang minta contoh aksi nyata dari Bu Yuni. Oke, saya bukakan aja ya. Oke. Siap. Bentar, saya share ya. Sudah tampak Bapak Ibu? Jadi saya sudah tampak Bu. Sudah Bu. Ya, oke. Ini Bapak Ibu ya, ini kita saya masuk di akun saya ini ya, ini akun saya. Alhamdulillah sudah 11, tapi 11 itu masih sedikit Mbak Nisa karena ada yang 30 berapa gitu ya. 38 ada yang bahkan sudah selesai semua dari 40 topik pelatihan mandiri di sini. Kemudian kita lihat topik ya Bu, ini yang saya sudah mendapatkan sertifikat ada kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Ini boleh mau dibukakan yang mana Bu? Contoh aksi nyatanya. Boleh Bapak Ibu Request ya. mau yang mana yang saya bukakan? Mungkin ini yang baru, yang terakhir tervalidasi ya. Yang terakhir tervalidasi ini ada perencanaan berbasis data. Berapa Ya, lama coba. Bu terbitnya itu Bu? Kayaknya baru kemarin ya Bu ya. Gimana? Udah terbit. Yang Ya, baru tanggal 13 kemarin ya. Ya. Jadi di sini kan ada deskripsi ya Bapak Ibu ya. Deskripsi perencanaan program pada satuan pendidikan sudah. Nah, ini bahasa kita Bapak Ibu. Ini bahasa kita. Bahasa Bapak Ibu sendirilah ya terkait dengan Bapak Ibu mendeskripsikan aksi nyata. Kebetulan kalau yang saya lakukan ini kan mengenai perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data di satuan pendidikan, saya memilih refleksi perencanaan berbasis data yang dilakukan secara mandiri gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, hal apa yang menarik yang saya temukan gitu ya. Nah, hal yang menarik menurut saya bahwa tidak semua program kegiatan ini membutuhkan anggaran dana. Ya, ada sekolah misalnya bisa memberdayakan sumber daya ataupun teknologi ataupun aset. Kemudian kehadiran platform Merdeka Mengajar menjadi salah satu jawaban untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan dan seterusnya. Kemudian selain deskripsi, ini ada refleksi yang juga kita harus isi. Ini refleksinya, saya mempelajari tahapan ini gitu ya. Perencanaan berbasis data, ada tahap identifikasi, refleksi, dan benahi. Kemudian ini semua ada pertanyaannya Bapak Ibu. Ada pertanyaan hal yang perlu diperbaiki itu apa, kemudian hal baru yang saya lakukan ini apa gitu ya. Nah, ini yang hal baru yang saya lakukan,
saya mulai mempelajari rapor pendidikan ya. Kalau yang sebelumnya kan rapor pendidikan ini hanya bisa diakses oleh admin ya atau kepala sekolah. Kalau sekarang rapor pendidikan bisa diakses oleh guru dengan menggunakan akun belajar.id. Kemudian hasil refleksi ini saya paparkan kepada tim ataupun kelompok kerja yang ada di sekolah saya di bawah arahan kepala sekolah. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya hanya menggunakan Canva Bapak Ibu. Selama ini saya hanya menggunakan Canva dan saya mengunggah dalam bentuk dokumen. Latihan mandiri, topiknya ini aksi nyata, kemudian panduan aksi nyata ini kita tinggal copy paste saja Bapak Ibu. Panduan aksi nyata ini sudah ada ketika kita memilih aksi nyata, tinggal kita copy paste. Nah ini, aksi nyata yang kita lakukan ini, kalau di perencanaan berbasis data, kita diminta untuk membaca dokumen RKT dan dokumen RKAS. Ya, kalau Bapak Ibu yang biasa memegang program pasti sudah tahulah dengan rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan anggaran sekolah gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah, mungkin Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan tim yang ada di sekolah, bisa dengan bendahara ataupun dengan wakil kepala sekolah atau kepala sekolah. Kemudian ini ada pertanyaan ini sudah di sana Bapak Ibu, selanjutnya apa saja yang menjadi pertimbangan disusunnya kegiatan gitu ya. Nah pertanyaan-pertanyaan inilah yang kita jawab gitu Bapak Ibu ya. Nah ini tadi pertanyaan apa saja yang menjadi pertimbangan disusunnya kegiatan seperti yang tertera pada RKT dan RKAS gitu ya. Ini ada di sini tadi nomor 3 ya, nomor 3. Kemudian nah ini hasil refleksinya. Penyusunan kegiatan seperti yang tertera selama ini lebih banyak mempertimbangkan kondisi sekolah, aset yang dimiliki dan kebutuhan dan seterusnya. Tim kelompok kerja, ini di sekolah saya kondisinya seperti ini. Tim kelompok kerja yang terdiri dari wakil kepala sekolah dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian ini pertanyaan kedua, kesulitan atau tantangan. Nah, pertanyaan ini ada di panduan ya Bapak Ibu, ada di panduan aksi nyata. Hasil refleksinya seperti apa, kemudian fakta apa yang perlu menjadi dasar pertimbangan bersama dalam perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Ini juga sudah ada di panduan. Nah, hasil refleksi ini adalah hasil pemikiran kita secara pribadi. Nah, kemudian ini ada dokumentasi umpan balik. Jadi umpan balik ini saya bisa membuat dengan berbagai macam versi, Bapak Ibu bisa membuat dengan berbagai macam versi, bisa dengan pertanyaan yang dikirimkan dengan by WA gitu ya, atau tertulis tangan, atau dengan menggunakan Google Form. Kalau dengan menggunakan Google Form, Bapak Ibu bisa memunculkan ini jawabannya. Nah ini kebetulan baru 4 yang menjawab, tetapi sudah bisa saya masukkan ke dalam aksi nyata. Ini, kemudian ini foto ketika saya sedang memaparkan hasil refleksi dari hasil refleksi pribadi saya terhadap perencanaan berbasis data yang saya lakukan setelah mempelajari atau merefleksi rapor pendidikan. Ini bagian dari aksi nyata. Ini alhamdulillah sebelum saya satupun belum ada yang mengalami proses baik. Jadi alhamdulillah semuanya langsung tervalidasi gitu ya. Ini. Kemudian ada ini ya Bapak Ibu, ini. Nah, kalau yang seperti ini belum saya kerjakan. Nah, ini tinggal kita milih. Nah, ini panduan aksi nyata Bapak Ibu. Panduan aksi nyata inilah. Nah, ini adalah apa ya? Kalau saya boleh bilang ini garis yang harus Bapak Ibu ikuti, titik-titik yang harus Bapak Ibu ikuti. Ini untuk melakukan refleksi pembelajaran murid ya pada topik aksi nyata KKTP. Ini melakukan assessment, kemudian Bapak Ibu harus apa, kemudian nah ini ada unggah bukti dalam satu dokumen. Nah ini, pastikan yang diminta dalam panduan aksi nyata itu Bapak Ibu penuhi semuanya. Jadi jangan sampai ada yang
eh, ketinggalan satu pun gitu ya. Gitu. Kemudian ini yang belum saya nyatakan. Kemudian aksi nyata Bapak Ibu sebetulnya bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya kegiatan MPLS, Bapak Ibu menyampaikan materi tentang kurikulum merdeka misalnya, atau mungkin tentang profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah kalau yang seperti ini lagi proses menunggu validasi Bapak Ibu. Ini rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Ini sedang dalam proses validasi. Sejauh ini mungkin dari aksi nyata yang saya lakukan. Nah ini yang lumayan membutuhkan apa ya, konsentrasi yang cukup tinggi ketika saya membuat aksi nyata tentang melakukan refleksi pribadi tentang profil pendidikan ini ya, sekolah kita ya, karena saya harus membuka rapor pendidikan, harus melihat indikator mana yang baik, indikator mana yang mungkin turun, indikator mana yang naik, kemudian mana yang harus indikator yang harus segera dibenahi itu yang seperti apa, kemudian akar masalahnya bagaimana, kemudian yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan terkait dengan mutu pendidikan ini seperti apa, kemudian ini dokumentasinya. Jadi, nah mungkin ini Bapak Ibu ya, ini dokumentasi ini tadi ada di perencanaan berbasis data, karena memang pada saat saya memaparkan, memang sekaligus memaparkan tentang ini. Jadi ada dua aksi nyata yang mungkin mirip, kemudian saya paparkan dengan tim kurikulum atau wakil kepala sekolah dan juga dengan kepala sekolah. Kemudian ini juga saya lakukan kemarin ya ketika hari Rabu ya Mbak Nisa ya. Hari Kamis ya. Ya, hari Kamis ini saya melakukan dengan komunitas belajar Beguhu ya. Ini komunitas belajar Beguhu Tubaba yang digawangi oleh Bapak Ibu guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ini kami melakukan belajar bersama ya, kajian bersama tentang refleksi rapor pendidikan. Ini seperti ini saya jadikan dokumentasi kegiatan karena memang hari itu memang saya memaparkan tentang ini loh rapor pendidikan seperti ini gitu ya. Kemudian dokumentasi umpan balik, kalau tadi ada yang tertulis tangan, ini juga bisa dengan WA ya, dengan mengirimkan WA baik secara pribadi atau grup, dengan menanyakan seperti apa. Nah ini. Nah kemudian baru ketika kita bagikan mungkin di sini ya ada beberapa. Kalau saran saya sih mungkin ketika kita Bapak Ibu punya aksi nyata mungkin ada baiknya dibagikan karena Bapak Ibu tidak perlu malu atau punya saya kurang bagus atau ini atau itu, tidak perlu berpikir ke sana. Bapak Ibu hanya perlu berpositif thinking bahwa hal baik yang Bapak Ibu lakukan insya Allah akan menjadi motivasi. Kalaupun dikatakan sebagai pemanas, mungkin pemanasnya positif gitu ya. Panasnya panas positif, bukan panas yang negatif gitu. Artinya kita yuk sama-sama berkarya, sama-sama meningkatkan kapasitas diri kita dan membagikan pengalaman baik kita kepada orang lain. Itu Ibu dan Bapak. Tapi ngapunten saya kalau memaparkan aksi nyata tadi tidak pamer ya Bapak Ibu. bukan berarti saya pamer ya semata-mata karena memang saya ingin berbagi gitu ya. Tersengat listrik Iya. semangat ini Bu. Iya,
Bapak Ibu, saya dari aksi nyata yang sudah saya unggah ke platform Merdeka Mengajar, memang saya selama ini saya bagikan ke orang lain bukan untuk ditiru ya, tetapi hanya untuk sebagai mungkin Bapak Ibu mau meng-ATM ya. Kalau ATP kan nanti kena plagiarisme tuh. Bapak Ibu bisa meng-ATM, Bu Diana. Boleh Bu, boleh nanti saya kirim secara pribadi. Bu Diana boleh dari mana Bu? Diana Suci Ningtyas. Bu Diana Suciningsih. Lampung Tengah. Oh dari Lampung Tengah, iya. Salam kenal Ibu. Ini kayaknya Bu SRC Dia ya, Bu ya? Sugesti. Saya sudah 2 kali disuruh perbaikan. Proses ketiga masih belum validasi, sudah hampir 1 bulan. Iya. Wah, ini juga ya Bu ya. Semangat ya Bu Dia. Bu Dia semangat. Jadi Bapak Ibu ketika ini misalnya nih, Bu Dia tadi yang sudah 3, yang proses ketiga ini di topik yang mana ya Bu? Ya. Bu Dia? Di kurikulum. Oh di kurikulum, ya. Ya boleh Bapak Ibu boleh meng-ATM karena kalau rapor pendidikan pasti isi rapornya beda. Iya benar, yang penting jangan ATP gitu ya. Karena kalau ATP nanti kena poin yang pertama tadi ya, unsur kemiripan, kesamaan atau unsur plagiarismenya itu nanti yang kena ya Bapak Ibu. Gitu. Boleh nggak apa-apa. Tadi sepertinya ada yang raise hand, Bu. Pak siapa tadi ya? Pak Midenhat Sulaiman Palo. Masih nggak ini ya? Sama Bu Trika. Tadi sepertinya Monggo raise hand silakan. ya. Kalau membagikan contoh aksi nyata kita yang sudah ini direkam ya Mbak Nisa ya? Direkod nggak? Iya, Bu, di-record. Oh, direkam ya. Nanti mungkin saya ini ya Bu ya, saya bagikan Bu Diana. Jadi ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu jika ada yang bertanya silahkan. Nah, Bu Dia, Bu. Sekiranya kalau saya mau upload aksi nyata, bolehkah saya? Maksudnya kok nguploadnya ke saya, Bu? biar nggak salah dulu kali, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi saya nggak ngecek plagiarismenya ya, Mbak Dia Sugesti ya, Bu Dia Sugesti, nggak apa-apa. Saya mungkin nanti bantu ngecek ininya aja, dokumentasinya gitu ya, ada nggak umpan baliknya. Kemudian yang harus diperhatikan itu, jadi refleksi sama deskripsi sama umpan balik dokumentasi itu yang memang harus ini ya. Kalau deskripsi saya pernah waktu itu karena di refleksi itu ada 3 pertanyaan dan saya baru mengisi 1 pertanyaan, kemudian nggak sengaja ke upload gitu, nggak sengaja saya klik kumpulkan gitu kan. Waduh, saya bilang ini nasi
nggak tervalidasi nih karena di deskripsi ada 3 pertanyaan dan saya baru menjawab 1. Tapi memang kalau itu saya ingat jawaban 1 itu jawabannya ya lumayan panjang gitu. Tapi alhamdulillah tervalidasi gitu karena mungkin pertanyaan 1, 2, 3 mungkin sudah termaktub di situ gitu ya jawabannya. Seperti itu. Jadi agak dagdikduk juga karena waktu itu saya, aduh ini baru 1 deskripsi kok sudah. Saya ada 1 aksi nyata yang butuh perbaikan tapi belum diperbaiki sampai sekarang. Sudah 6 bulan lebih belum saya perbaiki. Ya, Bu Utami kalau boleh tahu isi perbaikannya disuruh apa ya Bu? Ibu Utami? Maaf Bu, maaf izin Oh iya, opsi ya Bu. ya. Jadi aksi nyata saya itu karena belum ada umpan baliknya itu waktu itu tuh. Dan saya kan waktu itu aksi nyata saya kan upload modul yang saya bikin kemarin itu ya, modul P5. Terus Terima ya. karena saya tidak memperhatikan apa sih namanya ininya ya, ternyata harus ada dokumentasi dan umpan baliknya. Nah, jadi sampai sekarang tuh dokumentasi dan umpan baliknya tuh belum saya kirimkan karena untuk dokumentasi kan sudah ada ya. Umpan baliknya ini kan refleksi ya, refleksi dari siswa. Saya tuh ada refleksi dari siswanya. Sebenarnya tinggal ambil, tapi saya terkendala karena saya waktu itu pakai email biasa, Gmail yang biasa. Maka susah dibukanya sekarang karena email saya sudah kepenuhan. Jadi si refleksi itu nggak bisa kebuka sampai sekarang. Nah itu masalahnya, makanya belum saya sudah ngehapusin foto-foto saya, kan saya itu kan kayaknya penuhnya gara-gara Google Foto ya, Bu, ya. Nah, saya sudah ngehapusin foto-foto saya, tapi sampai sekarang si form refleksinya itu masih belum bisa dibuka, makanya saya belum kerjain gitu. Apa nggak apa-apa ya, Bu, ya? Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau memang tadi dari emailnya tadi bisa terbuka, sehingga dari anak itu bisa diambil. Kalau memang tidak, mungkin yang kemarin menuliskan refleksi mungkin bisa ditulis dengan tangan aja sih mungkin Bu Utami, kemudian nanti kita screenshot, kemudian dijadikan satu dengan file yang tadi diupload gitu kan. Perbaikannya kan upload file ulang kan ya Bu Utami ya? Iya, betul. Cuman Jadi masalahnya dilengkapi. itu aksi nyata saya kan sudah saya lakukan 1 tahun yang lalu, Bu. Jadi kan kalau misalnya mau refleksi yang 1 tahun yang lalu kayaknya gimana gitu ya. Jadi saya ini Oh, rencananya memang mau saya perbaiki, ya udahlah ulang lagi perbaiki dengan modul yang terbaru aja gitu. Saya pikir gitu, apa nggak apa-apa ya, Bu, ya? Maksudnya modulnya tetap saya, apa sih namanya, kan kemarin pakai modul 1 nih misalnya, terus saya sekarang yang ini nih mau saya rubah dengan modul yang baru gitu. Kalau kalau seperti itu gimana ya, Bu? Apa nggak apa-apa ya, Bu? nggak apa-apa, berarti melakukan aksi nyata ulang ya Bu Utami ya? Tapi di situ nanti judulnya tetap perbaikan ya, Bu, ya? Iya, iya, itu. Itu ya Bu Utami ya. Oke, terima Ini kasih, ada, Bu. ya, tadi kayaknya ada yang raise hand, siapa ya? Bu Nilawati sepertinya, Bu. Ya, Bu Nila. Bu Nila boleh Bu Nila disampaikan? Bu Nila masih ada di room ini? Masih ada, Bu, nilainya. Iya. Tapi belum mau resen lagi. Mungkin sambil nunggu Bu Nila ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat ya Mbak Nisa Iya, Bu. dari Mas Rio Teguh. Bagaimana cara membuat aksi nyata yang bagus dan menarik ya Bu?
yang bagus dan menarik ini aksi nyatanya apa laporan aksi nyatanya nih Mas Rio? Open mic, Pak Rio. Latihan mandiri, Mas Rio boleh open mic. Reuni di sini. Latihan mandiri di aplikasi, oh laporannya. Oke. Sebetulnya laporan aksi nyata ini untuk ukuran bagus dan menarik itu tidak menjadi satu indikator, oh ini bagus nih laporannya, saya validasi deh gitu. Enggak sih, bukan itu. Tapi yang menjadi ukuran validasi itu kan ada beberapa tadi ya, misalnya dia lolos realismnya, kalaupun ada unsur kemiripan itu unsur kemiripannya tidak banyak gitu ya. Biasanya sih maksimal di angka 20% itu untuk unsur kemiripan. Kemudian ada deskripsinya, ada refleksi yang dituliskan langsung di kolom aksi nyata ya, sebelum aksi nyata kita kumpulkan. Kemudian file yang kita unggah atau file yang kita upload itu misal kita berbicara tentang pemahaman kurikulum merdeka. Kemudian pemahaman tentang kurikulum merdeka ini kita sampaikannya kan ada nih itunya, boleh dengan orang tua, boleh dengan murid, boleh dengan rekan guru gitu ya. Misalnya kita sampaikan ke orang tua, berarti nanti yang memberikan umpan balik adalah orang tua melalui murid gitu. Kalau aksi nyata ini sasarannya kepada murid, maka yang memberikan umpan balik adalah murid. Kalau aksi nyata ini sasarannya ke guru, maka yang memberikan umpan balik adalah guru. Seperti itu. Kemudian dokumentasi, bukti dokumentasi bahwa ini kita sedang melakukan pemahaman terhadap kurikulum merdeka kepada orang tua. Ya. Kalau untuk buat bagus dan menarik, bisa misalnya menggunakan, kalau saya hanya menggunakan Canva aja, saya akan Canva atau misalnya PowerPoint atau gunakan Microsoft, kemudian nanti kita jadikan sebagai PDF atau kita save as PDF. Gitu Mas Rio. Jadi untuk menarik itu sebetulnya nggak terlalu ini ya, bagus juga nggak terlalu, yang penting komplit lah ya, lengkap gitu. Mungkin juga menjadi satu catatan bahwa apa yang kita tuliskan itu terbaca, jangan sampai tulisannya kecil-kecil banget gitu, atau mungkin tulisannya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Mungkin bisa didesain layoutnya itu sehingga semua pesan yang disampaikan itu bisa terbaca dengan jelas. Kalau misalnya backgroundnya warna kuning, ya hurufnya harus yang ini ya kontradiktif ya, yang warna hitam atau coklat tua gitu. Jangan backgroundnya merah, hurufnya warna pink gitu kan, tidak akan terbaca. Jadi yang jelas pesan yang kita tuliskan dalam laporan aksi nyata itu bisa terbaca, bisa tersampaikan dengan jelas. Itu Mas Rio. Oke, terima kasih. Bu Nani, raise hand. Silakan Bu Nani. Oke, terima kasih Bu Nisa, Bu Yuni. Mohon maaf saya sedikit terlambat tadi. Ya. Tadi itu saya dengarkan mengenai plagiarisme. Nah, saya kan kebetulan juga sudah aksi nyata itu dari bulan kurang lebih 3 bulan. Apakah ketika aksi nyata saya itu tidak segera tervalidasi, kemudian di situ tidak ada keterangan harus diperbaiki, apakah itu masuk ke dalam kategori plagiarisme atau tidak? Kemudian maksudnya tanda atau kriteria kalau aksi nyata tersebut plagiarisme itu seperti apa? Kemudian ini kan kebetulan saya sedang mengerjakan aksi nyata untuk KKTP ya.
Jadi saya itu kalau buat aksi nyata, intinya saya itu suka, apa ya namanya, mencari referensi dari tempat-tempat yang lain. Dari beberapa referensi yang saya lihat di PMM itu, seperti KKTP ini kok dengan kan ada tiga aksi nyata di KKTP ini. 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan. Salah satunya yaitu merancang modifikasi KKTP tersebut ini untuk guru. Jadi di situ kan sebenarnya ada arahannya ya Bu ya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 9 apa saja yang harus dilakukan. Nah, tapi kalau dari referensi yang saya perhatikan kok referensi yang saya lihat itu tidak sesuai dengan arahan atau petunjuk yang terdapat di PMM tersebut. Apakah ketika kita mengupload itu tidak sesuai, melaksanakan aksi nyata itu tidak sesuai dengan arahan yang terdapat di PMM, itu bisa tervalidasi dan itu tadi muncul sertifikatnya, atau harus sesuai dengan kriteria yang ada di PMM tersebut. Itu Bu, terima kasih. Kemudian satu lagi Bu, saya ini kan acak-acakan ya Bu ya mengerjakan PMM-nya. Jadi mana yang saya anggap ini enak, ini seru, itu maka saya dahulukan. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor aksi nyata saya itu tidak segera tervalidasi? Karena saya melakukan aksi nyata untuk disiplin positif itu kan nomor bawah sekali ya. Sampai sekarang pun itu belum tervalidasi. Nah, ketika saya upload aksi nyata untuk yang kurikulum merdeka sama kurikulum berubah, itu padahal setelah saya melakukan aksi nyata yang disiplin positif, itu langsung tervalidasi gitu sesuai dengan jadwalnya gitu Ibu. Terima kasih. Ya, saya jawab dulu mungkin yang kedua ya Bu Nani ya. Nggak harus berurutan kok Mbak, tidak harus berurutan. Ya memang ketika kita ini kan diklik itu ada pelatihan yang direkomendasikan untuk kita gitu ya. Jadi tidak harus berurutan karena semua disesuaikan dengan kompetensi kita gitu. Jadi misalnya Ibu saat ini di sekolah ini sedang menggarap tentang kegiatan anti perundungan gitu ya. Nah di situ Ibu bisa, oh saya mau ini nih sekalian gitu loh. Jadi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan itu sekaligus dalam rangka aksi nyata. Jadi nggak tidak boleh-boleh untuk yang mana dulu yang mau dilakukan itu boleh-boleh saja gitu ya. Kemudian untuk referensi, kalau saran saya begini Bu, ketika banyak aksi nyata yang sudah divalidasi gitu ya. Apakah yang divalidasinya ini sekarang ini atau mungkin yang sebelum-sebelumnya. Itu supaya kalau seandainya Ibu menemukan kok ini kayaknya janggal, kok ini kayaknya tidak sesuai gitu ya. Ya Ibu jangan mengikuti. Ibu jangan mengikuti gitu loh. Artinya di pelatihan mandiri inilah kita betul-betul belajar, kita betul-betul menyaring karena banyak yang ada di situ, banyak sumber, jangan sampai semua sumber itu kita masukkan tanpa ada seleksi. Jadi kita belajarnya juga sambil melihat pedoman ya Bu ya, pedoman kurikulum. Jadi misalnya Ibu mau tentang assessment gitu kan ada nih pedomannya tersendiri, peraturan yang mana. Kemudian Ibu mau tentang P5 sudah ada pedomannya sendiri. Ibu tentang perencanaan pembelajaran itu sudah ada pedomannya sendiri. Jadi referensinya itu sebetulnya lebih kepada materi yang ada di video itu Bu. Itu kan karena itu sebabnya ketika kita nonton video, pada saat kita melakukan pelatihan mandiri, kita nonton video itu ditonton secara utuh. Bila perlu kita ulang-ulang Bu, kita ulang-ulang sehingga jadi paham, oh iya ini ternyata seperti ini gitu. Itu ya karena banyak sebetulnya yang mau nonton video berulang-ulang akhirnya dia jadi tahu gitu kan, bukan hanya sekedar untuk bisa menjawab post testnya atau soal latihan, tetapi ketika melakukan pelatihan juga ketika melakukan aksi nyata itu
oh ini langkahnya seperti ini, gitu ya Bu Nani ya. Jadi kalaupun ada referensi yang menurut Ibu tadi kurang pas ya jangan diikuti, itu aja. Gitu Bu Nani. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Nisa ini ada yang raise hand juga, Iya, Bu. Bu Bu Cherly. Cherly Mardelvi. Ya, silakan Bu Cherly dibuka mic-nya. Bu Cherly, boleh? Pencet apa, Bu? Mungkin kepencet ya? Itu di chat sudah ada lagi, Iya. Bu. Iya, ini Bu Francisca ya. Izin curhat dan bertanya ya Bu, sebagian besar teman-teman yang ada di sekolah, video yang di PM hanya di skip-skip saja, yang penting hijau katanya. Tapi ketika unggah aksi nyata selalu tervalidasi. Kalau seperti itu gimana ya Bu? Apakah ada pengaruhnya di rapot satuan pendidikan? Karena saya lihat di rapot turun 100% pada teman-teman hampir tiap hari buka tutup. Ibu maaf, ini jadi memang banyak ya, memang banyak yang ketika nonton video itu di skip. Yang penting hijau. Habis itu mengisi latihan, kemudian kembali ke video yang lain, kemudian membuat sebuah cerita refleksi, kemudian mengerjakan post-test, lalu aksi nyata gitu ya. Seperti itu. Sebetulnya di dashboard PMM itu tampak ini mana yang baru menyelesaikan tapi belum melakukan aksi nyata, dan mana yang sudah melakukan aksi nyata, itu semua terekam. Kemudian ini apakah ada pengaruhnya di rapor satuan pendidikan bagian PMM? Jadi kalau di rapor pendidikan ini, di rapor pendidikan, Bapak Ibu boleh saya izin share rapor pendidikan nggak ya? Karena nyangkutnya ke sini sih. Boleh ya? Oke, terima kasih. Sebentar saya sambil buka dulu. Ya, mohon izin untuk share rapor pendidikan ya. Rapor pendidikan. Sudah tampil Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, apa sih keterkaitannya rapor pendidikan dengan PMM? Ya, kalau sekarang ini sejak bulan apa ya, saya lupa bulannya, mungkin sekitar Mei atau apa, karena Juli saya sudah sosialisasi bahwa rapor rapor pendidikan itu bisa diakses oleh guru ya dengan menggunakan akun belajar.id. Kalau tadinya kan hanya unsur kepala sekolah ya, unsur admin yang bisa mengakses rapor pendidikan. Sekarang semuanya bisa dengan alamat pendidikan.kemdikbud.go.id, kemudian login dengan menggunakan rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Mohon izin, ini rapor pendidikan sekolah saya. Jadi di mana letak PMM-nya di situ ya, letak PMM-nya misalnya nih, ini ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, kemudian ada iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Misalnya ini saya klik satu ya Bapak Ibu ya, saya klik satu di kemampuan literasi yang tampaknya turun 7,75% dibandingkan tahun 2022, walaupun capaiannya sudah baik ya. Kita pelajari akar masalahnya. Kemudian di sini ada Bu, ini ada di sini capaiannya turun, kemudian kita lihat indikator detailnya apa, misalnya. Nah, ini detailnya seperti
Nah, nanti Bapak Ibu ketika di sini ada inspirasi benahi ya. Jadi ketika tadi kita sudah klik akar masalah, kemudian ada inspirasi benahi. Kita klik inspirasi benahi. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, inspirasi benahinya ternyata di kemampuan literasi dengan capaian baik, perlu membenahi kompetensi membaca teks informasi. Kemampuan untuk memahami teks informasi berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi GTK. Ini. Nah, ini satu Bu. Ini inspirasi yang pertama disuruh ngapain ini Bu? Satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK untuk mempelajari konten terkait teks informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti sebetulnya keterkaitannya Bu dengan rapor pendidikan itu ketika kita membuka atau mengakses rapor pendidikan, di situ apakah yang tampak itu hijau, kuning, atau merah, kemudian Bapak Ibu nanti klik akar masalah, pilih inspirasi benahi, nanti di situ akan muncul Bu, oh ini apa nih, misal saya klik ini ya, lihat materi. Jadi sebetulnya nanti larinya ini Bu, untuk membenahi permasalahan tentang kompetensi literasi yang tadi menurun 7,75%, itu sekolah bisa melakukan ini. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh sekolah, gitu ya. Tinggal kita klik, oh harus apa nih? Oh ini berarti gurunya harus melakukan ini, gitu. Gurunya harus melakukan ini yang nantinya akan diimbaskan secara langsung kepada murid. Jadi keterkaitannya seperti itu Bu. Tadi Bu Francisca ya. Keterkaitannya seperti itu. Jadi memang PMM ini menjadi rekomendasi yang biasanya akan diberikan ketika di sekolah itu misal ada masalah tentang perundungan. Nanti karena itu tadi dari hasil refleksi yang pernah saya lakukan bahwa ketika seorang guru membuka rapor pendidikan, dia akan mengidentifikasi nih masalahnya apa refleksi dan akan melakukan pembenahan, membuat program, membuat perencanaan program-program pembenahan. Itu programnya ada dua, ada yang menggunakan atau membutuhkan anggaran dana dan tidak membutuhkan anggaran dana. Nah, yang tidak membutuhkan anggaran dana ini nanti akan dilarikan pada PMM, pada penggunaan PMM, pada pelatihan-pelatihan mandiri di PMM. Jadi sebetulnya keterkaitannya seperti itu, Bu. Makanya ketika Bapak Ibu guru ini fokus melakukan pelatihan mandiri di PMM, itu sebetulnya dengan harapan rapor pendidikannya akan meningkat kalau melakukan pelatihannya benar-benar dan benar. Gitu ya Bu Francisca ya. Tiap hari buka PMM. Kemudian rapor pendidikan sebetulnya tidak hanya pada pelatihan mandiri karena juga ada di situ ada asesmen, apakah gurunya menggunakan asesmen di PMM, apakah gurunya menggunakan perangkat ajar, termasuk apakah gurunya itu mengikuti atau mungkin membuat komunitas belajar gitu ya, yang juga ada di PMM. Itu Bu Francisca. Oke, kemudian Pak Nyoman Sukanada. Kok aksi nyata saya lama banget divalidasi padahal sudah lama saya kumpulkan aksi nyata. Ya ini sama ya, tadi ada Bu Diah ya. Mungkin Bapak bisa dengan menggunakan pusat bantuan ya Pak ya, menggunakan pusat bantuan yang di PMM. Bu Cherly jaringannya kurang bagus. Itu Bapak Ibu, Bu Cherly masih ada?
Bapak Ibu kalau saya boleh tanya sekarang ada berapa topik nih latihan mandiri di PMM? Ada yang Bapak Ibu karena selalu update ya Bu ya, selalu 48 topik. 48 topik ya Pak. Oke, kalau dulu kan hanya berapa gitu ya, sekarang sudah 40 atau 48. Ayo, 40 atau 48? Kayaknya 40 deh, Bu. Kayaknya 40 ya. Iya, tapi karena gini, jadi setiap 2 minggu PMM ini terupdate. Update ya. PMM ini terupdate, nambah terus ya. Jadi kalau di Android sekarang yang versi terbaru itu versi 41.1 ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di Android masing-masing versinya berapa nih. Kalau karena sekarang sudah ada LMS ya, sudah ada fitur, sudah ada apa namanya? Sudah ada pilihan LMS di situ ya di Iya, Bu. ya. Monggo Bapak Ibu ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan. Di pengembangan diri sudah ada LMS ya. Kalau kemarin kan masih ada pelatihan mandiri, komunitas, kemudian tambah 1 seleksi kepala sekolah. Bapak Ibu bisa klik di seleksi kepala sekolah apakah Bapak Ibu ini sudah qualify ya, sudah memenuhi persyaratan atau kriteria untuk menjadi kepala sekolah atau tidak. Karena kalau di PMM saya alhamdulillah Bu sampai hari ini belum qualify untuk menjadi kepala sekolah. Kualifikasinya baru di guru saja. Monggo silakan jika ini ada yang ditanyakan Bu, Bapak. Atau mungkin ada yang berbagi nih, mungkin Bapak Ibu dalam 1 minggu sudah berhasil berapa gitu, triknya seperti apa. Karena kalau saya sudah mengerjakan aksi nyata di PMM ini biasanya, ini habis ini juga saya mengerjakan ini, satu lagi terkait dengan ini, gitu ya. Karena saya pikir apa yang kita lakukan jika itu baik, mungkin alangkah lebih baiknya jika dibagikan kepada orang lain untuk memotivasi ya, untuk memotivasi atau mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita bersama. Itu Ibu Bapak, monggo silakan. Jika masih ada yang ditanyakan atau ada yang mau curhat. Bu, saya mau bertanya ya Bu ya, terkait pembelajaran Ya. perencanaan berbasis data Bu. Oke, silakan Mbak Nisa. Nah itu kan kalau nggak salah di bagian pilihan aksi nyata yang refleksi perencanaan guru, itu harus Ya. menganalisis RKT sama RKAS dulu ya Bu ya. Apa tanpa melihat itu kita bisa langsung lihat rapor pendidikan gitu Bu? Karena kalau mau minta data RKAS itu harus ngubungin bendahara dulu ya Bu ya. Sedangkan ya untuk komunikasi dengan bendahara tuh kadang-kadang kan ada di sekolah, kadang di dinas gitu. Atau apa harus nganalisis RKAS sama RKT gitu Bu? Sebetulnya bukan menganalisis ya, tapi mungkin kita sambil saya sendiri kalau misalnya mau tanya RKAS-nya yang rinci seperti apa gitu kan agak
agak pekewuh ya bahasa Jawanya ya, karena bagaimanapun eh, kita bisa saling menghargai bahwa itu bukan bagian tugas saya gitu ya, karena kalau sudah berkaitan dengan angka agak agak takut juga keliru gitu ya. Paling-paling gini, kalau saya triknya begini Bu Nisa. Eh, saya kan kalau rencana kerja tahunan ya RKT, kita bisa tanya lah ya, mungkin kalau rencana yang berkaitan dengan kesiswaan mungkin ke ini ya, ke apa namanya, wakil kesiswaan atau ke humas atau ke satgas gitu ya. Kita bisa menanyakan sesuatu yang sifatnya global saja. Nah, sifat apa sih Pak rencana kita tahun ini apa nih? Oh, misalnya kita mau bangun ini, mau bangun itu, mau pengadaan ini, pengadaan itu, atau misalnya yang di bagian siswa nih gimana nih? Oh, kita mau fokus meningkatkan kompetensi siswa di bidang seni gitu, yang sifatnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan RKAS, itu mungkin kita menanyakan jerumus mendetail sehingga membuat mungkin orang yang ditanya tidak enak lah ya. Yang jelas kita punya dasar seperti itu, karena kalau kita membaca rapor pendidikan sekolah kita masing-masing, saya yakin di situ Bapak Ibu akan menemukan rekomendasi, karena di rapor pendidikan itu ada dimunculkan bagaimana profil sekolah kita, kemudian ada permasalahan apa, akar permasalahannya apa, ada di situ, termasuk rekomendasi. Nah, rekomendasi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk rekomendasi itu ada yang menggunakan anggaran dan ada yang tidak gitu. Nah, yang menggunakan anggaran mungkin kita bisa bicarakan secara lebih ini ya dengan tim manajemen mungkin ya, karena kita kan boleh nih walaupun melakukan refleksi kita boleh sambil tanya. Tapi disampaikan Bapak, saya sedang melakukan aksi nyata terkait dengan ini gitu. Jadi disampaikan, sama ketika kemarin saya paparan juga kan, karena rapor pendidikan di situ ada RKAS, ada RKT, saya paparkan, Bapak mohon waktunya saya melakukan aksi nyata terkait materi ini di platform Merdeka Mengajar. Pasti kita akan mendapatkan ini kok Bu, karena memang ketika kita melakukan pelatihan mandiri, kita melakukan aksi nyata, itu akan berimbas pada sekolah kita gitu, karena otomatis sekolah kita akan terbaca bahwa sekolah kita untuk ininya sudah apakah perlu peningkatan atau apa gitu ya, itu nanti bisa kelihatan di dashboard PMM ya. Kalau untuk jenjang PAUD, Kober, kemudian STK, SD, SMP, itu yang bisa melihat dari akun Dinas Pendidikan Kabupaten. Kemudian kalau yang SMA, SMK, SLB, itu yang bisa melihat dashboard PMM-nya itu adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi. Itu Bapak Ibu, sehingga nanti merah, kuning, hijaunya sebetulnya kelihatan gitu ya Bapak Ibu. Berapa orang guru yang mengakses, berapa orang guru yang sudah menyelesaikan hingga aksi nyata, itu semua tampak kok dari dashboard PMM itu. Itu Bu Nisa. Siap Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu lainnya yang ingin bertanya. Bu Nilawati tadi mau bertanya ya, masih ada nggak ini ya? Nilawati. Nilai. Jadi jaringannya kurang stabil katanya. Oh iya. Ini sampai jam berapa kita Mbak Nisa? Di jadwalnya sih sampai jam 9 lewat Bu, tapi kalau misalnya Oh. belum jam 9 udah selesai nggak apa-apa.
Ini boleh satu lagi nggak Bu ini Bu? Gimana? Boleh saya tanya satu lagi nggak ini Bu? Penasaran soalnya. Boleh, boleh, boleh. Kan saya pengen belajar tentang KOSP nih Bu. Nah, tapi di OSP ya. tapi di topik itu ada apa namanya ya, kayak part 1, part satunya tapi itu beda-beda gitu loh Bu. Ada yang pahami tahap siap, pahami tahap berkembang, kemudian pahami tahap awal. Nah, itu yang harus dikerjakan dulu yang mana gitu loh. Ada tahap mahir juga. Part 1 itu tahapnya apa, Mbak? Gimana Bu? Bentar sambil saya buka. Yang ini ya, yang apa namanya? OSP ya. OSP. Ya. Sebetulnya kalau kita melakukan refleksi terhadap rapor pendidikan, itu nanti bisa terjawab kok, bisa terjawab apakah sekolah kita ini, kalau yang kemarin saya melakukan ya identifikasi kesiapan satuan pendidikan ya, apakah kita berada di tahap awal, kemudian tahap berkembang ataukah tahap lanjutan gitu. Memang ada untuk mengidentifikasi. Jadi kita merefleksi dan mengidentifikasi sebetulnya satuan pendidikan saya ini ada di bagian yang mana gitu ya. Karena kadang-kadang ketika di sini hijau, bisa jadi hijaunya itu ada yang pura-pura sehingga bisa menjadi hijau gitu ya. Karena sumbernya sebetulnya kan dari AKM ya, dari AMDK ya. Gitu. Untuk yang KOSP ya Mbak Nisa. Bentar saya sambil buka ya Mbak Nisa. Kalau KUSP Mbak Nisa, kalau saya membaca di situ baru di tahap awal dulu Mbak Nisa. Tahap awal dulu ya Bu ya. Artinya kalau misalnya kita ke tahap awal dulu gitu kan, jadi kita tahu ya, karena memang tahapannya kan awal, kemudian berkembang, kemudian siap ataupun mahir gitu ya. Oh, saya kira ini menyesuaikan IKM yang kita ambil, mandiri berubah gitu-gitu. Enggak ternyata ya. Kalau itu enggak Mbak, kalau pilihan mandiri berubah itu kan sebetulnya kalau kita mau mandiri berbagi kan mungkin yang sudah ini ya, sudah kita mau, kayaknya sih kalau yang baru-baru awal ini belum ada nggak milih yang berbagi ya, karena dulu ada yang milih berbagi, kemudian ternyata setelah tahu kalau yang berbagi itu seperti apa gitu ya. Karena kalau yang berbagi itu sebetulnya ya wajib membagikan gitu ya. Tapi kalau yang mandiri berubah, kita bisa mengadopsi dari PMM gitu ya. Misalnya kayak perangkat ajar, perangkat modul projectnya kita bisa mengambil dari PMM, tapi dimodifikasi supaya sesuai dengan sekolah kita. Jangan sampai tidak dimodifikasi, nanti malah jatuhnya tidak sesuai dengan kondisi di sekolah kita. Betul Mbak Nisa. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi Bu di chat. Iya. Cara melihat rapor pendidikan ya. Cara melihat rapor pendidikan, Ibu melalui alamat ini ya, alamatnya saya ketik ya Bu ya di kolom chat ya. Chat. Ke situ Bu, ke raporpendidikan.kemdikbud.go.id, kemudian nanti Bapak Ibu ID, maka nanti akan langsung muncul rapor pendidikan di satuan pendidikan yang dimana Bapak Ibu satmingkalnya ada di situ ya, satuan pangkalnya ada di situ, satuan utamanya ada di situ.
Tuh, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengunduh juga. Kalau Bapak Ibu mengunduh, nanti dia akan versinya dalam bentuk Excel kalau diunduh. Karena ada yang diunduh. Kalau tadi kan yang saya contohkan tadi kan tidak diunduh ya. Kalau yang diunduh itu dalam bentuk Excel. Akan ketahuan berapa, apakah ada penurunannya berapa persen, kalau meningkatnya berapa persen, apakah capaiannya itu merah, kuning, atau hijau, seperti itu. Sudah cukup baikkah, baik, kurang baik, atau gimana gitu ya. Jadi seperti itu. Ada di situ alamatnya Bu Trika ya. Ya, sama-sama Bu Trika. Kalau selama ini memang guru jarang membuka, atau mungkin karena belum tahu mungkin ya. Karena belum tahu. Kalau saya juga tahunya belum lama Bu, kalau rapor pendidikan ini ternyata bisa diakses oleh guru. Saya baru tahu kemarin tanggal 4 Juli. Kemudian setelah tahu, jadi saya harus eksplorasi nih, harus melakukan, minimal saya baca lah ya, minimal saya baca sehingga saya jadi bisa tahu bagaimana sebetulnya kondisi di sekolah kita. Ada yang raise hand, Bu? Ya silakan Bu Lydia. Bu Lydia Pekajua. Ini kayaknya kalau dari namanya orang jauh ya, Bu. Bu Lydia, silakan, Bu. Iya Bu Lydia, silakan. Bu Lydia. Bu Lydia boleh open mic-nya. Kepencet sepertinya, Bu. Iya, kayaknya kepencet deh. Monggo Bapak Ibu silakan sebelum kita tutup nih. Mungkin dicukupkan ya Bu ya untuk malam ini. Gimana Bu? Boleh Mbak Nisa. Sebelumnya ini Bu, kasih closing statement dulu Bu untuk Bapak Ibu semua yang di sini Bu. Iya. Ya closing statement saya mungkin ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjalani atau mengikuti sesuatu, mungkin ada baiknya mengikuti dengan sepenuh hati ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, maka lakukanlah dengan sepenuh hati sehingga apa yang kita peroleh pun bisa kita serap sepenuhnya dan bisa berguna bagi orang banyak juga. Kemudian Bapak Ibu perlu ingat bahwa baik atau buruknya satuan pendidikan Bapak Ibu, maka secara tidak langsung kita sebagai guru memberikan sumbangan yang besar ya. Jadi apakah satuan pendidikan kita ini mau dibawa menjadi baik atau dibawa menjadi buruk, maka di situ ada campur tangan kita. Mungkin ada baiknya ketika melalui campur tangan kita walaupun sedikit tetapi bisa membawa pada kebaikan. Platform Merdeka Mengajar dengan berbagai macam menu yang terus diupdate setiap 2 minggu sekali, itu sebetulnya menjadi satu jalan bahwa kita sebagai guru tugasnya bukan cuma mengajar tapi juga belajar gitu ya. Karena sekarang ini
pemahaman kita, kompetensi kita tentang pendidikan, tentang kurikulum merdeka, itu nggak akan mungkin bisa sampai jika kita hanya mengandalkan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara offline mungkin ya oleh pihak-pihak atau instansi tertentu, tetapi kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita dengan mengakses platform Merdeka Mengajar. Jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan, kita tetap mendasari bahwa apapun persoalan yang ada di satuan pendidikan kita, yuk sama-sama kita melakukan refleksi, kita melakukan pembenahan terhadap berbagai macam kondisi yang ada di sekolah kita. Itu saja mungkin closing statement dari saya, Mbak Nisa.